Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Jadi kita akan membahas apa itu tujuan pembelajaran, apa hubungan tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran, dan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Pengertian tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang diturunkan dari hasil analisis capaian pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ini mencakup 3 kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran dirumuskan dari analisis capaian pembelajaran untuk mengidentifikasi tujuan yang lebih spesifik dan operasional, merujuk pada tahap perkembangan peserta didik dan konteks lingkungan sekitarnya. Sebuah kalimat tujuan pembelajaran harus terdapat kompetensi dan konten atau lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan atau keterampilan. Bisa dilihat dengan kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Kompetensi biasanya berbentuk kata kerja operasional atau KKO. Sedangkan konten atau ruang lingkup adalah materi yang dipelajari. Contohnya, mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi 4 dan segi 3. Mendeskripsikan ini adalah kompetensi, dan ciri berbagai bentuk bangun datar ini adalah konten atau ruang lingkup. Jadi, karena pada tujuan pembelajaran kompetensinya mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka kata kerja operasionalnya nanti bisa berubah kata kerja pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap. Selanjutnya adalah hubungan tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Setiap capaian pembelajaran terkandung beberapa atau sekumpulan kompetensi dan konten atau lingkup materi yang harus dicapai oleh peserta didik untuk setiap waktunya. Contohnya, capaian pembelajaran mata pelajaran matematika fase C elemen pengukuran. Pada elemen pengukuran, capaian pembelajarannya pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar, segi 3, segi 4, dan segi banyak, serta gabungannya. Mereka dapat menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Kompetensinya adalah menentukan, menghitung, dan mengukur. Sedangkan konten atau lingkup materinya adalah keliling bentuk bangun datar, luas bentuk bangun datar, durasi waktu, dan besar sudut. Selanjutnya, dikarenakan dalam capaian pembelajaran terdapat sekumpulan kompetensi dan konten atau lingkup materi, maka dari itu kita perlu menguraikan satu persatu dari sekumpulan kompetensi dan konten yang terdapat pada suatu capaian pembelajaran menjadi kalimat tujuan pembelajaran. Dan uraian dari capaian pembelajaran tersebut yang disebut sebagai tujuan pembelajaran. Jadi, hubungan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran adalah bahwa tujuan pembelajaran merupakan turunan dari capaian pembelajaran. Jika dianalogikan dengan perjalanan dari kota Banjarnegara menuju kota Jakarta, CP adalah tempat tujuan akhir perjalanan, yaitu kota Jakarta. Maka tujuan pembelajaran adalah kota-kota yang harus dilewati untuk sampai ke kota Jakarta. Lalu,
bagaimana merumuskan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran? Berikut adalah 3 alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran. Cara yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran per elemen atau setiap satu elemen. Cara ini bisa dengan menguraikan capaian pembelajaran yang berbentuk paragraf menjadi kalimat per kalimat, atau satu kalimat adalah satu tujuan pembelajaran. Contohnya, pada capaian pembelajaran matematika fase C elemen pengukuran. Pada elemen pengukuran, capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak serta gabungannya. Mereka dapat menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Maka tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Selanjutnya, alternatif yang kedua adalah dengan merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP per elemen atau setiap satu elemen. Cara kedua ini kita bisa melakukannya dengan 3 langkah. Langkah pertama, kita mengidentifikasi atau memisahkan mana kompetensi dan mana konten atau lingkup materi yang ada pada sebuah CP. Langkah kedua, kita mengelompokkan hasil identifikasi di atas. Bisa mengelompokkan sesuai kompetensi ataupun sesuai konten. Dan langkah ketiga, kita membuat kalimat CP dari hasil pengelompokan. Contohnya, CP mata pelajaran matematika fase C elemen pengukuran. Langkah pertama, kita mengidentifikasi atau memisahkan mana kompetensi dan mana konten atau lingkup materi pada sebuah CP. Kompetensi pada elemen tersebut adalah menentukan, menghitung, dan mengukur. Dan konten atau lingkup materinya adalah keliling bentuk bangun datar, luas bentuk bangun datar, durasi waktu, dan besar sudut. Langkah yang kedua, kita mengelompokkan hasil identifikasi di atas, bisa mengelompokkan sesuai kompetensi atau sesuai konten. Kompetensinya tadi adalah menentukan, menghitung, dan mengukur. Dan kontennya adalah keliling bentuk bangun datar, luas bentuk bangun datar, durasi waktu, dan besar sudut. Misalnya kita kelompokkan sesuai kompetensi. Untuk kompetensi yang pertama adalah menentukan. Konten atau lingkup materinya adalah keliling bangun datar dan luas bentuk bangun datar. Kemudian untuk kompetensi menghitung, konten lingkup materinya adalah durasi waktu. Dan untuk kompetensi mengukur, konten atau lingkup materinya adalah besar sudut. Selanjutnya, langkah ketiga adalah membuat kalimat CP dari hasil pengelompokan. Contohnya, pada mata pelajaran matematika fase C elemen pengukuran. Kompetensinya adalah menentukan, menghitung, dan mengukur. Kemudian konten atau lingkup materinya adalah keliling bentuk bangun datar dan luas bentuk bangun datar, durasi waktu, besar sudut. Maka untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menentukan keliling bentuk bangun datar. Tujuan pembelajaran yang kedua, menentukan luas bentuk bangun datar. Tujuan pembelajaran ketiga, menghitung durasi waktu. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah mengukur besar sudut. Jadi dengan cara alternatif kedua ini dirumuskan 4 TP dari CP ini.
yaitu menentukan keliling bangun datar. TP yang kedua, menentukan luas bentuk bangun datar. TP yang ketiga, menghitung durasi waktu. Dan TP yang keempat, mengukur besar sudut. Oh ya teman-teman, jadi untuk tujuan pembelajaran itu minimal mencakup kompetensi dan lingkup materi. Namun jika teman-teman mau menambahi audien atau peserta didik ataupun degree misalnya dengan benar, itu juga diperbolehkan. Yang penting dalam tujuan pembelajaran ini mencakup dua elemen, yaitu elemen kompetensi dan juga elemen konten atau lingkup materi. Selanjutnya, alternatif yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Alternatif ketiga ini kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran dari menggabungkan lebih dari satu elemen pada capaian pembelajaran yang sama. Contoh capaian pembelajaran matematika fase B dalam contoh ini diambil dua elemen, yaitu pengukuran dan geometri. Contohnya, pada elemen pengukuran dan geometri, capaian pembelajarannya seperti ini dan tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar. Tujuan kedua, menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Tujuan pembelajaran ketiga, mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, balok dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial. Tujuan pembelajaran keempat, membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang. Dan tujuan pembelajaran kelima, menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpeta. Jadi, perbedaan alternatif yang ketiga ini dengan alternatif pertama dan kedua adalah pada alternatif ketiga kita bisa menggabungkan dari lebih dari satu elemen pada capaian pembelajaran yang sama. Sedangkan pada alternatif satu dan kedua kita hanya membuat tujuan pembelajaran dari satu elemen. Setelah itu baru kita membuat tujuan pembelajaran untuk elemen yang lainnya. Jadi seperti itu. Ada 3 alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Dan dari tujuan pembelajaran kita harus menyusunnya menjadi alur tujuan pembelajaran. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.